Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Deska Ramadan, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menerangkan situasi tak terduga yang dapat dihadapi konsumen serta pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Untuk bab yang pertama yaitu tipe konsumsi. Menurut Schiffman dan kamu, tipe konsumen ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu konsep manusia ekonomi. Berasal dari disiplin ekonomi, manusia dipandang sebagai seorang individu yang melakukan keputusan secara rasional. Agar seorang individu dapat berpikir rasional, maka ia harus menyadari berbagai alternatif produk yang tersedia. Dan yang kedua yaitu konsep manusia pasif. Model ini menggambarkan manusia sebagai individu yang mementingkan diri sendiri dan menerima berbagai macam promosi yang ditawarkan oleh pemasar. Dan yang ketiga yaitu konsep manusia kognitif. Model ini menggambarkan konsumen sebagai individu yang berpikir untuk memecahkan masalah. Konsumen seringkali bisa pasif dalam menerima produk dan jasa apa adanya. Dan yang keempat yaitu model konsep manusia emosional. Menggambarkan konsumen sebagai individu yang memiliki perasaan mendalam dan emosi yang mempengaruhi pembelian atau pemilikan barang-barang tertentu, seperti rasa senang, takut, cinta, khawatir, fantasi, kenangan saat mempengaruhi konsumen. Misalnya seseorang akan tetap memelihara furniturnya dengan sebaik-baiknya walaupun usianya sudah lama. Tipe pengambilan keputusan konsumen. Menurut Schiffman dan Kano, menyebutkan 3 tipe pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama yaitu pemecahan masalah yang diperluas, pemecahan masalah terbatas, dan pemecahan masalah rutin. Masalah yang diperluas yaitu ketika konsumen tidak memiliki kriteria untuk mengevaluasi sebuah kategori produk atau merek tertentu. Untuk masalah yang terbatas, pada tipe ini konsumen telah memiliki kriteria dasar untuk mengevaluasi kategori produk dan berbagai merek pada kategori tersebut. Untuk pemecahan masalah rutin, konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan dibelinya. Ia juga memiliki standar untuk mengevaluasi merek tersebut. Untuk bab yang kedua yaitu keterkaitan individu dengan situasi. Situasi sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk atau barang. Pengaruh suatu konsumen adalah faktor personal dan lingkungan yang terdapat pada saat aktivitas konsumen, sehingga suatu konsumen meliputi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama melibatkan waktu dan tempat, kedua mempengaruhi tindakan konsumen, ketiga tidak termasuk karakteristik personal yang berlaku dalam jangka panjang. Situasi pembelian. Situasi pembelian adalah lingkungan atau keadaan yang dialami ataupun yang dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Situasi pembelian akan mempengaruhi pembelian. Contoh, ketika konsumen berada di bandara, ia mungkin akan bersedia membayar sekaleng cola berapa saja ketika haus. Sebaliknya, jika ia berbelanja cola di swalayan, dia akan berbayar harga lebih mahal. Ia mungkin sangat sensitif terhadap harga tersebut. Konsumen tersebut mungkin akan menunda pembelian cola dan mencari tempat lain. Situasi pemakaian. Situasi pemakaian disebut juga sebagai situasi penggunaan produk atau jasa yang merupakan situasi atau suasana ketika konsumen ingin mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Misalnya, konsumen muslim sering menggunakan pakaian muslim pada saat hari raya Idul Fitri maupun hari besar keagamaan lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengaruh situasi yang tak terduga terhadap perilaku konsumen. Situasi tidak terduga dapat memicu seseorang untuk membeli suatu barang. Berikut ini adalah 5 karakteristik situasi pembelian. Pertama, lingkungan fisik. Sarana fisik akan menggambarkan suatu konsumen yang meliputi lokasi, dekorasi, aroma, cahaya, cuaca, dan objek fisik lainnya yang ada di sekeliling konsumen. Kedua, yaitu lingkungan sosial. Kehadiran dan ketidakhadiran orang lain pada situasi tersebut. Ketiga, waktu, saat perilaku muncul, jam, hari, musim libur, bulan puasa, maupun tahun baru. Waktu mungkin diukur secara subjektif berdasarkan situasi konsumen. Misal, kapan terakhir kali membeli biskuit, arti kapan terakhir kali akan berbeda antar konsumen. Tujuan yang ingin dicapai pada suatu situasi
Konsumen yang berbelanja untuk hadiah akan menghadapi situasi berbeda dibanding belanja untuk kebutuhan sendiri. Dan yang terakhir yaitu suasana hati. Suasana hati kondisi jiwa sesaat, misalnya perasaan khawatir, tergesa-gesa, sedih, marah yang dibawa pada situasi tersebut. Jenis-jenis situasi konsumen. Pertama yaitu komunikasi. Suatu proses penyampaian informasi dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Komponen komunikasi yaitu meliputi pengiriman dan komunikator, pesan yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, saluran atau channel media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Dan ketiga, penerimaan adalah pihak yang menerima pihak lain. Umpan balik, tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya. Dan yang terakhir, aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Berdasarkan standar harga jual beli tawar menawar, yaitu jual beli yang dimana penjual tidak memberikan modal yang dijualnya. Jual beli amanah, dimana penjual memberikan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli terbagi menjadi 3 jenis. Jual beli murabah, beli wadidah, dan jual beli tauliyah. Dan yang terakhir yaitu beberapa situasi yang dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli suatu barang. Yang pertama, situasi kebutuhan sehari-hari, merupakan di mana seseorang berhadapan dengan keadaan yang membutuhkan suatu barang produksi untuk dikonsumsi. Dan yang kedua, situasi keuangan, di mana seseorang memiliki atau tidak memiliki cukup uang untuk membeli sesuatu. Dan yang ketiga, suatu situasi interaksi, di mana orang membeli suatu dikarenakan kebutuhan yang diperlukannya. Tapi terkadang ada juga seseorang yang membeli barang dikarenakan adanya interaksi dengan orang lain. Dan yang keempat, situasi kondisi barang produksi. Dalam produksi suatu barang, produsen pastinya telah melakukan suatu riset agar pengembangan barangnya tersebut dapat laris di pasaran, baik dari segi promosi maupun kondisi fisik barang tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasannya keputusan berdasar manusia dipandang sebagai individu yang melakukan keputusan secara rasional. Agar seseorang individu dapat rasional, maka ia harus menyadari berbagai alternatif produk yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.